Puasa Ramadan memperkuat integritas dan meningkatkan disiplin. Puasa Ramadan jika dilaksanakan dengan tujuan murni hanya untuk mencari ridha Allah, pasti memperkuat integritas, meningkatkan kedisiplinan dalam hidup, dan menumbuhkan rasa syukur yang semuanya itu akan mempunyai andil besar dalam membangun kebahagiaan hidup. Jadi kita perhatikan, kita akan memperoleh manfaat-manfaat puasa Ramadan jika niat kita murni. Jadi perlu kita sadari bahwa kunci utama untuk keberhasilan tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan karakter tersebut, yaitu kita akan meningkat integritas kita, kedisiplinan kita, dan rasa syukur kita. Kuncinya adalah kemurnian dalam tujuan berpuasa, yaitu semata-mata hanya dalam rangka mencari ridha Allah dan tidak boleh dicampuri dengan tujuan apapun yang lain. Jadi namanya murni, hanya mencari ridha Allah, tidak boleh dicampuri niat atau tujuan apapun selain itu. Ini sesuai dengan arahan Allah bahwa pengabdian kepada Allah dalam bentuk apapun termasuk puasa haruslah dilaksanakan dengan kemurnian tujuan. Tujuan itu kita seringkali menyebutnya niat. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah sambil memurnikan cara hidup hanya untuk Allah. Itu ditempuh dengan cara yang lurus, dan mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi di ayat ini sebenarnya perintah Allah dalam hidup ini hanya satu, yaitu mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah berarti apapun yang kita lakukan hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Apapun yang kita lakukan itu terutama yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Menegakkan sholat ini untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah secara langsung. Menunaikan zakat itu di samping berbakti kepada Allah juga berbuat baik kepada sesama manusia, yang seringkali orang menyebut hablum minallah wa hablum minan nas, atau kita menjaga hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Tapi semuanya itu harus mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam arti murni. Niat harus hanya untuk mencari ridha Allah. Tujuan atau niat yang murni ini dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersabda bahwa seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat yang murni akan diampuni semua dosanya di masa lalu. Sabda Nabi, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa menegakkan sholat di malam Qadar imanan wa ihtisaban, ini poin yang penting adalah sholatnya itu dalam rangka membuktikan keimanannya kepada Allah, dan ihtisaban dalam rangka mengharapkan imbalan termasuk pahala dari Allah. Jadi kita melakukan untuk Allah dan kita mengharapkan imbalan dari Allah, untuk Allah dan dari Allah.
maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Demikian pula puasa. Siapa yang puasa Ramadan dalam rangka membuktikan keimanannya kepada Allah dan mengharapkan imbalan hanya dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Dengan tujuan yang murni ini pula kita akan bisa mencapai tujuan puasa Ramadan, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Jadi niatnya hanya karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Nanti target takwa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu otomatis akan tercapai. Takwa secara mudahnya adalah kesediaan kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sebagaimana biasa dikutip, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang generasi sebelum kalian. Kemudian tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini target yang ditentukan oleh Allah dari segi capaian, ya, dari segi akibat dari berpuasa. Akibat dari berpuasa, nanti orang itu akan makin hari makin bertakwa kepada Allah, makin nurut kepada Allah, makin taat kepada Allah. Tapi itu baru hanya bisa dicapai kalau kita niatnya murni hanya karena Allah. Jika seseorang berpuasa betul-betul dengan tujuan mencari ridha Allah saja, pasti dia akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Yaitu sesuai dengan syarat dan prosedurnya. Prosedur itu sama dengan rukun, ya, syarat dan rukunnya. Sesuai dengan syarat dan prosedurnya. Karena dia meyakini bahwa Allah selalu dekat dan mengawasinya. Sebagaimana umumnya manusia itu cenderung akan mentaati peraturan dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ketika dia merasa dilihat dan diawasi oleh pihak yang memberi tugas. Kalau kita bekerja tidak merasa diawasi oleh yang memberi tugas, kita cenderung untuk santai, cenderung untuk ceroboh. Tapi ketika kita bekerja sambil ditunggui oleh orang yang memberi pekerjaan, memberi tugas itu, kita akan lebih hati-hati. Kita mengabdi kepada Allah, kita berpuasa, kita sholat dan sebagainya. Kalau kita menyadari bahwa kita ini diawasi, supervisi oleh Allah yang memberi tugas kepada kita, kita akan melaksanakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Di dalam rangkaian ayat yang membahas tentang puasa, Allah menyisipkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada seseorang yang bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwa aku dekat. Nah, bahwa aku dekat ini mesti kita fahami dan kita jiwai. Ketika kita berpuasa, kita sedang diawasi oleh Allah. Karena kita merasa diawasi terus-menerus, maka kita tidak berani berbohong. Tidak berani berbohong misalnya dengan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi mengonsumsi makanan atau minuman. Misalnya kalau kita umumnya di Jakarta bekerja itu di tempat yang jauh, gampang saja di tengah perjalanan mampir suatu warung, restoran, atau kaki lima, mampir, makan, atau minum, berangkat lagi. Orang lain bisa juga tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita merasa diawasi, maka kita tidak berani melanggar itu. Dan kita juga bila merasa diawasi oleh Allah, kita tidak berani melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Karena pelanggaran yang lain itu juga sama juga dengan berbohong kepada Allah. Karena ketika kita mengatakan, aku beriman kepada Allah,
berarti aku akan taat kepada Allah. Tapi kalau buktinya saya melakukan pelanggaran, berarti saya telah berbohong ketika mengatakan aku beriman kepada Allah. Jadi dengan demikian orang yang puasanya itu semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah, dia tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Dan juga kalau orang mengaku beriman kepada Allah, pasti dia meyakini bahwa suatu saat apapun yang dia lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Akan ada pembalasan nanti. Nah, kalau orang yang meyakini pembalasan itu, dia tidak akan berani melanggar. Karena dia tahu bahwa pelanggaran itu akan merugikan dia sendiri besok di akhirat. Oleh karena itu, puasa itu tidak hanya berarti mencegah diri dari makan dan minum, tapi puasa itu juga mencegah diri dari penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan itu bisa dimulai dari ucapan, dari mulut. Kalau kita berbohong, maka buntut dari kebohongan itu apa? Karena umumnya orang berbohong itu punya tujuan. Berbohong kepada pembeli dengan harapan dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang wajar. Itu ketika dia berdagang berarti curang. Ketika kita menjadi pejabat, dia tidak melaksanakan tugas sebagaimana semestinya, atau ketika dia diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan atau menyampaikan anggaran kepada masyarakat, lalu tidak diteruskan kepada masyarakat, tapi diambil sendiri. Nah, itu juga merupakan pelanggaran. Kalau puasanya itu benar, hanya untuk mencari ridha Allah, dia tidak akan melakukan itu. Maka puasa tidak hanya berarti menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan, tapi juga menahan diri dari segala penyimpangan, baik penyimpangan itu berupa tutur kata maupun berupa tindakan. Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang berpuasa tapi dia tidak bisa meninggalkan kata-kata jorok. Az-zur itu artinya bohong. Ya. Siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata bohong. Karena bohong, maka apapun yang berinduk pada kebohongan itu termasuk qaulaz zur. Wal amala bihi, dan perilaku kebohongan. Nah, jadi kata-kata kebohongan, perilaku kebohongan. Kata-kata kebohongan itu kan kata-kata palsu. Perilaku bohong itu ya perilaku palsu. Kepalsuan itu seringkali dimulai dari ucapan. Ucapan yang bohong itu ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ucapan yang tidak sesuai kenyataan ini seringkali dibarengi dengan tindakan. Oleh karena itu, semua yang berinduk pada kebohongan itu termasuk di sini. Misalnya, ada orang yang menerjemahkan qaulaz zur itu adalah kata-kata kebohongan atau memberikan kesaksian palsu. Qaula, kata-kata bohong, itu diartikan sebagai kesaksian palsu. Yang namanya kesaksian palsu itu kan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Itu kebohongan. Kemunafikan itu juga termasuk kebohongan. Karena orang munafik mengaku beriman tapi ternyata perilakunya tidak mencerminkan keimanan. Orang mencuri itu juga termasuk kebohongan. Karena dia tahu bahwa barang itu milik orang lain, bukan miliknya sendiri, tetapi dia memakainya. Ini juga kebohongan. Jadi kalau puasa, tapi dia masih ucapannya dan perbuatannya itu palsu, maka falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh kepada orang itu
dalam hal dia meninggalkan makanan dan minumannya. Karena Allah tidak butuh, berarti Allah tidak akan memberi pahala kepadanya. Kalau Allah tidak memberi pahala, berarti pahalanya hangus, hilang, tidak ada artinya. Dan itu tidak akan membawa impact pada apa yang kita bahas, bahwa itu akan meningkatkan integritas dan kedisiplinan. Dengan demikian, seorang yang berpuasa dengan tujuan meraih ridha Allah akan bisa mengelola dan mengendalikan keinginannya sendiri. Kita punya kebutuhan dan keinginan. Ketika kita merasakan ada ketidakseimbangan, misalnya ketidakseimbangan dalam tubuh kita antara benda cair dan benda padat, maka kita akan merasa haus. Ketika haus, kita punya kebutuhan. Nah, ketika kita mempunyai kebutuhan semacam ini, untuk menutupi kebutuhan ini, kita mesti mengendalikan diri. Mengendalikan diri dengan misalnya mengkonsumsi air yang betul-betul halal. Kalau mengkonsumsi yang haram, itu berarti tidak mengendalikan diri. Jadi, seorang yang berpuasa dengan tujuan meraih ridha Allah akan bisa mengelola dan mengendalikan kebutuhan dan keinginannya sendiri, yang seringkali kita sebut self-control. Ya. Control di sini artinya mengendalikan, bisa mengendalikan diri. Baik kita ketika dia bersendirian atau sedang bersama-sama dengan orang lain. Tidak peduli ada orang lain atau tidak. Tapi orang itu kan meyakini bahwa Allah selalu bersama dia, Allah selalu mengawasi dia. Nah, orang yang semacam ini dijanjikan oleh Allah akan masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan dia bisa mencegah dorongan dirinya. Hawa itu dorongan, an-nafs itu diri. Jadi hawa nafsu itu dorongan diri atau drives atau desires. Ya. Maka orang yang bisa mengendalikan diri itu tempatnya adalah di surga. Karena ia bisa mengendalikan diri, dia akan selalu bersikap dan berperilaku jujur. Kebalikan dari bohong itu jujur. Maka orang yang bisa mengendalikan diri selalu jujur pada diri sendiri dan pada orang lain dan juga kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun. Dengan kata lain, dia menjadi seorang yang berintegritas. Apa sih seorang yang berintegritas? Seseorang dikatakan berintegritas jika dia selalu berpegang teguh pada nilai-nilai dan standar tertentu. Nah, berintegritasnya orang Islam itu lebih unggul daripada berintegritasnya orang awam. Karena orang Islam berintegritasnya itu nilai-nilai dan standar hidup itu digariskan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Allah itu maha adil, Allah tidak punya kepentingan sendiri. Maka kalau kita menggunakan standar dan sistem nilai yang ditentukan oleh Allah, maka kita akan berintegritas yang lebih unggul daripada integritas yang ditentukan oleh manusia. Dan dia juga disebut sebagai seorang yang disiplin, karena dia selalu konsisten dalam berperilaku. Orang yang berdisiplin itu konsisten. Kalau waktunya sholat tiba, dia cepat sholat. Jika waktunya, misalnya waktunya tidur, dia tidur. Jika dia menjanjikan kepada seseorang, dia akan melaksanakannya. Nah, itu dia disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Baik dia sendirian maupun bersama-sama. Dan baik ketika dia sedang beribadah maupun sedang berbisnis. Sama, karena standarnya sama. Ya. Allah menguraikan agak panjang di ayatnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu tidaklah sholat itu atau beribadah itu menghadap ke barat atau ke timur. Tapi intinya adalah walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir, ya,
hari akhir itu berarti pembalasan, maka orang itu harus selalu ingat apapun dia lakukan itu satu saat akan dibalas. Karena ingat itu maka dia tidak akan berbuat semena-mena. Beriman juga kepada para malaikat, kepada kitabnya Allah, kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Juga mau memberikan sebagian hartanya, harta yang dia sukai, bukan harta yang tidak dia sukai. Misalnya pakaian sudah lusuh, aku nggak mau pakai ini lagi, kasihkan orang saja. Bukan yang seperti itu. Memberi orang ketika kita sendiri masih menyukainya. Kita masih mau pakai nggak? Masih. Berikan orang lain boleh. Lebih bagus lagi kalau masih keadaan baru, jadi orangnya juga senang. Ya. Diberikan kepada orang-orang yang terdekat, anak yatim, orang miskin, orang jalanan, dan orang-orang yang membutuhkan sehingga minta-minta. Wafir bahkan kepada para budak. Zaman dulu ada budak, maka pembahasannya di sini juga ada budak. Nah, hubungannya bersedekah dengan iman itu apa? Orang mukmin itu yakin bahwa rizkinya dijamin oleh Allah. Dan Allah itu mengukur kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita 100, maka Allah akan memberi kita 100. Kalau kita kurangi 100 itu 10 misalnya, yang 10 kita berikan orang lain. Allah tahu bahwa jatah kita 100. Maka 10 yang diberikan kepada orang lain itu akan diganti oleh Allah sehingga tetap rezekinya itu 100. Jadi memang sudah dialokasikan rezekinya 100. Kalau dia tidak bersedekah, ya 100 itu. Kalau dia bersedekah 50, ya nanti akan digenapi oleh Allah sehingga tetap menjadi 100. Kalau kita meyakini bahwa Allah akan mengganti, kita akan berani bersedekah. Tapi orang yang tidak meyakini itu, artinya tidak beriman, ya dia mau bersedekah, hitung-hitungannya, aduh, uangku menjadi habis kalau saya sedekahkan. Tidak, terus gantinya dari mana? Dari mana? Nggak tahu. Padahal Allah tuh bisa memberi rezeki yang tidak terduga-duga juga bisa. Ya? Dan ciri khas orang yang berbuat baik itu tunduk kepada Allah. Wa qamas salata wa ataz zakah. Kalau dia ditugasi salat, dia laksanakan itu. Itu berarti dia tunduk kepada Allah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, dalam hubungan dengan orang lain, kalau dia itu membuat janji kepada orang, pasti dia penuhi. Bukan janji-janji kosong. Kita seringkali memang suka dibohongi dengan janji. Dia akan melakukan kebaikan untuk kita. Itu ngomong doang. Orang yang beriman, orang yang baik, janji apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun tetap dilaksanakan. Kemudian was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang yang baik itu pasti tabah, sabar dan tetap tekun meskipun dalam keadaan kesulitan. Baik kesulitan secara keuangan maupun kesulitan secara kesehatan ataupun dalam keadaan peperangan. Dia tetap tabah tetap mengabdi kepada Allah. Bukan ketika penghasilannya berkurang lalu sholatnya kurang rajin. Tidak. Baik penghasilannya bertambah atau berkurang, berbakti kepada Allah itu tetap. Nah, itu adalah bukti kejujuran. Ya, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur. Jadi intinya semua itu dilakukan untuk membuktikan kejujurannya. Puasa ini untuk melihat kejujuran kita itu sejauh mana. Nah, kalau puasa saja, menahan diri dari makan dan minum saja tidak jujur, maka yang lain-lain juga bisa tidak jujur. Ya, kalau kita mau menipu orang jumlah sedikit, maka kita juga akan mau menipu dalam jumlah besar dan sebagainya. Nah, orang yang bisa menjaga perilakunya demikian itu disebut orang yang bertakwa. Wa ulaika humul muttaqun.
yattaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kaitannya dengan ayat kewajiban puasa tadi, puasa tujuannya supaya bertakwa. Kriteria bertakwa itu banyak, antara lain seperti yang disebutkan di ayat ini. Kita bisa memenuhi ayat ini saja itu sudah memenuhi kriteria itu. Oleh karena itu kita mesti membuktikan apakah kita bertakwa benar atau tidak. Kita cek dengan ayat ini. Nah, seseorang yang selalu konsisten dalam kejujuran dan kebenaran semacam ini akan menikmati ketentraman dalam hidup. Kenapa tentram? Karena perbuatannya baik, bahkan memberikan keuntungan kepada orang lain, baik berupa zakat atau berupa pertolongan dan sebagainya. Karena perbuatan kita itu baik pada mereka, maka tidak ada orang yang dendam kepada kita. Kalau tidak ada orang yang dendam, maka tidak ada orang yang memusuhi kita. Kalau tidak ada orang yang memusuhi kita, kita merasa aman. Tidak ada sesuatu yang mengancam. Kalau kita merasa aman, tidak ada yang mengancam, kita merasa tentram. Juga kalau itu, misalnya pelanggaran-pelanggaran itu tidak berkaitan dengan orang, tapi berkaitan dengan Allah. Itu kita mesti juga menjaga diri. Karena apa? Pelanggaran apapun, misalnya kita ditugasi sholat tapi tidak sholat, itu kita akan menghadapi sanksi kelak di akhirat. Memang sanksi itu di akhirat, tapi ketakutan itu sudah ada sekarang. Jadi orang yang tidak sholat itu akan merasa tidak tentram karena merasa akan ada ancaman. Aku kalau mati nanti bagaimana? Oleh karena itu orang yang tidak sholat itu biasanya takut mati. Karena takut nanti begitu mati itu adalah awal dari siksaan. Tapi kalau orang yang betul-betul beriman, nggak takut mati. Mati, Allah mau mematikan aku kapan saja, terserah Allah. Terus, kamu nggak takut neraka? Enggak, aku tidak pernah melanggar kok, gitu. Ya, jadi ketentraman semacam ini itu menjadi modal yang baik ketika dia menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Nah, termasuk misalnya begini. Jadi kalau hati kita tentram, pikiran kita tenang, kita sama dengan mempunyai modal yang baik sekali ketika kita menyusun rencana kerja. Menyusun rencana kerja kalau kita tidak tenang, kita bisa macam-macam. Kalau kita menyusun kerja sambil marah, maka rencana kerja itu bisa berantakan. Nah, makanya seringkali kita dinasihati, jangan mengambil keputusan ketika kamu marah. Kita bisa melihat fenomena dalam kehidupan ini yang disaksikan oleh publik. Ada orang mengambil keputusan sedang marah, tapi dia sambil bilang, kita jangan mengambil keputusan ketika sedang emosi. Dan kita melihat, dia menjadi kagok. Dia maju salah, mundur salah. Karena dia sendiri mengambil keputusan tidak dalam keadaan tenang. Oleh karena itu ketenangan, ketentraman itu penting. Itu modal yang pokok untuk melangkah dalam kehidupan ini. Nah, ketentraman juga membuat kita tidak mudah marah, tidak keburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, tidak buru-buru itu tidak berarti lelet, ya. Tidak buru-buru itu terlalu cepat daripada prosedurnya. Kita mengerjakan apapun mesti sesuai dengan prosedurnya. Kalau kita lebih lambat daripada prosedur itu, namanya lelet, malas. Kalau terlalu cepat daripada prosedurnya, itu namanya ceroboh, ya. Itu namanya ceroboh, buru-buru. Misalnya kalau di perempatan lampu ada traffic light, prosedurnya ketika hijau kita jalan, ketika merah kita mesti berhenti. Kalau ada orang lampunya merah tetap jalan, berarti dia tidak mau mengikuti prosedur, dia melangkah lebih cepat daripada prosedur yang semestinya, itu buru-buru. Tapi kalau lampunya sudah hijau, tidak segera berangkat, itu lelet.
Yang baik gimana? Yang pas. Begitu hijau langsung jalan. Ini contoh yang konkret, yang gampang dilihat mata, yang setiap hari kita jalani. Ketika kita melakukan pekerjaan sehari-hari, kita begitu. Begitu ada azan, ini datang waktunya, prosedur aku mesti sholat. Kalau dia sholat terlalu cepat, belum azan, belum waktunya zuhur, dia sudah sholat. Kenapa sholat duluan? Ya aku mau bepergian, biar aku tidak ngutang. Belum zuhur, dia sudah sholat. Itu buru-buru, nggak baik. Terus sudah zuhur, nggak segera sholat. Ntar. Itu berarti lebih akhir daripada prosedur, itu lelet. Ya. Jadi kita melakukan pekerjaan mesti pas dengan prosedur. Ya. Tidak buru-buru dan tidak lelet. Tidak malas. Nah, kemudian orang yang konsisten perilakunya semacam itu pasti akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu apa? Ketenangan itu tidak merasa ada ancaman sehingga takut, tidak merasa kehilangan sesuatu yang dicintai sehingga sedih. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah. Nah, kalau sudah mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka itu konsisten. Nah, kalau konsisten itu, kalau kita mengakui Allah itu Tuhanku, berarti aku ini adalah hamba Allah. Kalau aku ini hamba Allah, maka aku harus nurut, tunduk patuh kepada Allah. Kalau ada orang bilang Tuhanku Allah tetapi dia tidak nurut, itu berarti tidak konsisten, ya? Tidak istiqamah. Nah, orang yang istiqamah atau konsisten, perilakunya konsisten dengan ucapannya tadi, maka dia tidak akan tertimpa takut dan tidak perlu bersedih. Kemudian kita berhasil menyelesaikan puasa dengan baik. Ya? Kita merasa bersyukur, alhamdulillah aku bisa melaksanakan ini dengan semaksimum yang aku bisa. Karena bisa melaksanakan ini, bisa menahan hawa nafsunya, maka dia merasa lega. Nah, kenapa aku bisa melakukan? Allah saja yang menolong saya. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak akan bisa kita menyelesaikan puasa. Buktinya, banyak orang yang tidak mau beriman dengan baik, tidak kuat puasa. Siang hari makan. Kenapa kamu makan? Wah, lapar. Kenapa nggak puasa? Wah, nggak kuat aku, laparnya kayak gini. Ya, Allah tidak memberi dia kekuatan. Karena apa? Tidak ada keimanan. Kalau iman kita kuat, lapar itu kecil dibanding dengan benefit atau keuntungan yang kita peroleh ketika kita berpuasa. Benefitnya itu baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi dengan selesainya puasa, kita merasa telah diberi oleh Allah kesabaran dan keteguhan dalam melaksanakan ini. Karena selesainya itu dikarenakan karunia dari Allah berupa kesabaran dan keteguhan, maka kita merasa bersyukur. Maka Allah menyebutnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian bisa menyelesaikan jumlah hari kalian berpuasa, kemudian kalian bertakbir, mengakui kebesaran Allah yang telah memberi hidayah kepada kita agar kita itu bersyukur kepadanya. Bersyukur dengan bertakbir. Maka ketika kita mengakhiri Ramadan, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, jadi dengan demikian kita tidak rugi berpuasa di bulan Ramadan. Kita akan mendapatkan keuntungan banyak. Ya, Allah menjanjikan, Allah dan Rasulnya menjanjikan bahwa kalau kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh, maka satu, kita akan diampuni dosa kita. Kedua, kita akan terlindungi dari neraka. Ketiga,
kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat minimum 10 kali, maksimum tidak terhingga. Sehingga Allah memberikan perumpamaan, memberikan penjelasan bahwa kalau seseorang itu beribadah dengan tekun pada malam qadar, pada satu malam itu saja, pahalanya itu lebih baik dibanding dengan orang yang siang hari berjihad di jalan Allah, malam hari beribadah selama 1000 bulan. Itu ketemunya kalau kita hitung sama dengan 60.000 kali lipat. Dan Allah menyebutnya bukan sama dengan 1000 bulan, tapi khairum min alfis syahr, lebih baik. Jadi Allah Maha Pengasih, bisa melipat gandakan pahala kita. Seberapa banyak perlipat gandaan tergantung pada ketulusan tadi. Makin tulus, makin bersih niat kita, maka makin besar pahala kita. Termasuk yang menodai kita, kalau misalnya niat aku puasa Ramadan karena Allah, nomor 1. Nomor 2, aku puasa Ramadan biar aku makin kurus, biar aku makin sehat. Nah, itu berarti double. Ya. Ketika dia mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho kepada Allah, itu berarti dia mengabdi kepada Allah. Tapi ketika dia mengatakan agar sehat, yang sehat itu aku, berarti orang yang berpuasa agar sehat itu dia sedang mengabdi kepada diri sendiri. Jangan dicampur. Mengabdi kepada Allah jangan dicampur dengan mengabdi kepada diri sendiri. Tidak ada kepentinganku di situ. Kepentinganku hanya mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memotivasi kita untuk memurnikan niat kita ketika kita berpuasa di bulan Ramadan nanti. Ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa puasa Ramadan bisa mengantarkan seseorang ke tujuan takwa jika disertai dengan kemurnian tujuan atau kemurnian niat hanya untuk meraih ridha Allah. Dengan merasa diawasi Allah, kita akan menjaga kejujuran dan menghindari pelanggaran. Puasa itu melatih kita mengelola keinginan kita sendiri, mengelola hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita bisa membangun integritas dan kedisiplinan. Keberhasilan mengendalikan diri itu mendorong kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah membimbing kita dan memberi kita kekuatan untuk berpuasa dengan tujuan yang murni hanya untuk mencari atau memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin.